mendingan Kiki panggil ibu aja lah biar ibu yang ngeliat sendiri. Pokoknya saya nggak bakal bosen buat ingetin ibu minum obat. Kalau nggak diingetin tuh ibu suka nggak diminum obatnya. Kata siapa? Saya minum kok, Mir. Terima kasih udah ngingetin. Saya juga udah sehat kok. Enggak, pokoknya kalau vitaminnya belum habis, obatnya belum habis, soalnya kan antibiotik Bu, kata dokter harus habis. Iya, Suster Mirna. Saya jadi ini loh, saya jadi kayak... Jadi saya minta tolong Juno untuk beliin obat batuk buat saya. Kamu pikir saya mudah untuk dibodohi? Dufan, kamu tuh apa sih? Kamu tuh curigaan mulu. Oke, kalau memang itu obat batuk, coba kamu minum sekarang. Saya nggak mau. Tadi saya udah minum obat batuk, kan saya minum lagi. Kamu nggak usah bohong, saya tahu. Ini racun kan? Ini racun yang akan kamu berikan kepada Tante Rosa. Iya. Ini ada racun yang saya mau kasih ke Mbak Rosa. Kenapa? Kenapa kalian selalu mengambil langkah tanpa izin saya, tanpa sepertujuan saya? Pertama, peledakan Maharatu. Kedua, hilangnya Reina. Sekarang, kalian mau meracuni Tante Rosa. Saya sudah menolak hal itu. Itu sebabnya. Kenapa saya nggak ngelibatin kamu lagi dalam semua rencana saya? Karena saya lihat, kamu itu tujuannya udah nggak sama saya, Deva. Kamu sudah lemah sama Pondok Pelita. Jadi buat apa? Saya kasih tahu kamu setiap langkah saya. Maaf Pak Devan. Pak Devan juga sudah menjalankan rencana tanpa melibatkan saya dan Bu Arumi, Pak. Seperti menyekap Marsha, Pak. Sini. Enggak. Sini. Enggak. Lepasin. Ibu gak apa-apa, Bu? Enggak. Apa Ibu mau saya bawa ke rumah sakit? Enggak apa-apa. Saya cuma keselio kok. Saya cuma keselio. Aduh. Makasih ya, Mas. Hati-hati ya, Bu. Arumi, sekarang berikan. Berikan racun itu. Enggak. Kalau kamu masih maksa saya akan teriak di sini. Aduh, kan aku yang mau bikin Malosa lumpuh. Tapi kenapa malah aku sendiri yang hampir lumpuh kok tadi sampai ketabrak motor. Juno, ayo. Oh iya, Bu. Mari. Mari, Bu. Hati-hati, Bu. Saya akan menggagalkan rencana jahat kamu, Arumi, dengan cara yang lain. Pesan dari laboratorium. Hasil tes DNA dikirim via email. Untuk bentuk fisik, hasil tes DNA itu bisa diambil langsung di laboratorium setiap hari di jam kerja. Cocok 99%. Meskipun sebenarnya aku udah menduga, cuma aku tetap kaget. Ternyata hasil tes DNA ini menunjukkan DNA orang itu 99% identik dengan DNA-nya Mama Sekar. Itu artinya orang yang aku lihat di makam Mama Sekar itu Tegar. Aku harus hubungin Tante Rosa. Assalamualaikum Tante. Ya, waalaikumsalam Marsha. Ada apa? Tante Marsha mau kasih tahu soal hasil tes DNA orang itu, Tante. Ya, gimana hasilnya Marsha? 99% cocok, Tante.
Dan sudah dipastikan kalau dia adalah anaknya Mama Sekar dan Om Hartawan. 99%. Tante, cuma Marsha nggak bisa tinggal diam, Tante. Marsha harus cari tahu sosok Tegar ini seperti apa wajahnya. Karena kalau sampai Tegar ini menyusup lagi ke Pondok Pelita itu bahaya, Tante. Iya. Tante setuju sekali dengan usul kamu. Tapi Tante sangat mengharapkan dan Tante minta sama kamu untuk tolong. Jangan bertindak sendiri, jangan bertindak gegabah. Pokoknya apapun yang sekiranya akan membahayakan kamu, kamu minta tolong bantuan sama Tante boleh, sama siapa ya, Randy atau Nino atau siapapun ya. Ya Tante, nanti Marsha coba bilang sama Nino ya. Ya udah, syukurlah kalau misalnya kamu mengajak Nino. Boleh kalau gitu. Tapi tolong, take care. Jaga diri kamu, ya. Au. Duh, kaki pakai kesleo segala lagi nih. Juno. Emangnya bener Deva nyekap Marsha? Benar Bu Arumi. Tapi sayangnya saat saya sudah mengetahui itu, Marsha berhasil kabur, Bu. Mendingan sekarang kamu cari tahu. Pegang pundak aku. Nino kayaknya khawatir banget sama aku. Dari tadi dia ngelindungin aku banget. Aku jadi semakin ngerasa nyaman. Meskipun kondisinya gelap begini, aku jadi gak takut. Ini sebenarnya bangunan ini ada aliran listrik nggak sih? Ada kok, no. Ada. Ada, sesuai yang aku cerita. Dia kan ngomongnya pakai speaker gitu. Terus ada lampu juga kok. Ada kok. Saklarnya di mana kalau gitu? No. Siapa di situ? Keluar! Aduh, pakai nginjak plastik segala lagi. Jangan sampai mereka lihat aku di sini. Tuh, saklar. Nyala nggak ya? Alhamdulillah. Takut kan? Enggak. Ya udahlah, kita cari siapa tahu ada petunjuk di sini ya. Iya. Jejak Tegar sama sekali nggak ada di ruangan ini. Aku jadi semakin penasaran dengan sosok Tegar itu seperti apa. Tapi waktu kamu disekap, kamu merhatiin nggak? Ada ciri-ciri cara dia bicara atau logatnya, aksennya yang mungkin bisa kamu kenali? Enggak, no. Tadi kan aku juga udah bilang sama kamu kalau suaranya tuh dirubah. Dan dia juga ngomongnya tuh Anda saya. Aku nggak bisa denger jelas gitu suara asli dia tuh kayak gimana. Susah nih kalau nyari dia begini. Nggak ada petunjuk untuk tahu siapa karakter Tegar ini. Kamu betul juga sih, no. Dia mainnya rapih banget, kita nggak nemuin tanda-tanda apapun. Apa aku nggak mungkin ya nemuin Tegar, no? Kemungkinan sih pasti bisa. Selalu ada. Yang terpenting sekarang itu kita udah tahu kalau ternyata Tegar itu adalah orang yang ada di sekitar kita. Satu petunjuk menuju ke petunjuk yang lain. Udah, kita pulang aja ya. Udah basah keringetan. Pulang aja, kita nggak cari lagi. Nggak ada apa-apa kan di sini deh. Ya sih, cuma ada tikus doang. Yaudah deh, ayo, no. Kecoa. Jangan gitu. Ternyata mereka masih penasaran dengan sosok Tegar.
Berarti karena itu Devan menculik Marsha dan mengurungnya di ruangan kaca. Apa mungkin dia mencoba mengorek informasi tentang Bu Sekar dari Marsha? Kalau Devan sampai tahu informasi Bu Sekar dari sudut pandang Marsha, kemungkinan besar Devan akan membelot dan membela keluarga Pondok Pelita. Kenapa lagi kaki kamu? Kesleo mbak, tadi keserempet motor. Keserempet motor? Kok bisa? Lagi ngapain kamu emangnya sampai keserempet motor gitu? Nggak tahu motornya aja yang nggak lihat tuh. Udah diobatin? Nggak usah lah, besok aja. Aku mau istirahat, capek. Iya, tapi jangan dibiarin gitu, ntar takutnya infeksi atau apa. Pokoknya kamu obatin aja seadanya yang ada di kamar, dikasih itu supaya nggak infeksi. Ya, udah istirahat sana. Aku kamar dulu ya mbak. Oke. Bener nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa kok. Oke. Kamu nggak makan dulu? Si Mirna sama Kiki udah selesai nyiapin untuk makan. Nggak usah deh mbak. Udah makan dulu deh. Saya duluan ya, sana ya. Makan dulu. Oke. Berarti Mbak Rosa belum makan. Ini kesempatan yang bagus untuk kasih racunnya. Mumpung mereka pada belum datang, aku tuangin aja racunnya sekarang. Kamu tuh ya, kamu kecil-kecil kok udah ngelawan? Siapa yang ngelawan? Kamu ingat janji kamu di rumah sakit kan? Aku cuma janji gak akan cerita-cerita soal kejahatan Tante Rumi sama Tante Laras. Aku gak mau diam aja. Kalau Tante Rumi terus-terusan mau bikin Oma sakit. Pantesan aja ya. Laras itu kerepotan. Karena kamu tuh bawel. Aduh, kenapa aku keceplosan? Jadi, kamu udah tahu kalau Laras itu adalah orang suruhan saya. Iya, aku udah tahu. Dari mana kamu tahu? Dari pembicaraan Tante Laras di teleponan sama Tante Rumi. Anak ini memang cerdas. Bisa-bisanya dia tahu kalau Laras itu adalah orang suruhan aku juga. Saya mau ambil botolnya. Minggir. Ya Allah, Rena diapain itu sama Ibu Arumi? Ini kalau Kiki ngebantuin sendiri pasti nanti yang ada Kiki lagi yang disalahin. Terus Ibu Arumi ngadu ke Ibu yang enggak. Mendingan Kiki panggil Ibu aja lah biar Ibu yang ngeliat sendiri. Pokoknya saya nggak bakal bosen buat ingetin ibu minum obat. Kalau nggak diingetin tuh ibu suka nggak diminum obatnya. Kata siapa? Saya minum kok, Mir. Terima kasih udah ngingetin. Saya juga udah sehat kok. Enggak, pokoknya kalau vitaminnya belum habis, obatnya belum habis, soalnya kan antibiotik Bu, kata dokter harus habis. Iya, Suster Mirna. Saya jadi ini loh, saya jadi kayak